Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulah ba'dah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan berkultum singkat yang bertemakan tentang zuhud. Zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah mementingkan urusan akhirat daripada urusan duniawi. Hasan Al-Basri mengatakan zuhud adalah ketika kamu menetapkan hartamu pada tanganmu dan tidak menetapkan hartamu pada hatimu. Zuhud itu bukan hanya sekedar bajunya compang-camping, celananya compang-camping. Banyak juga orang kaya yang bersifat zuhud apabila dia bertakwa dan beriman kepada Allah. Dan orang kaya tersebut lebih memilih mementingkan akhirat daripada dunianya. Dan menurut Abdullah ibn Mubarak, zuhud itu adalah tarkun ma la yanfa, yang artinya meninggalkan suatu perkara yang apabila perkara tersebut tidak bermanfaat maka harus ditinggalkan. Contoh, jika kita ingin membeli barang, tapi barang tersebut tidak bermanfaat di kehidupan sehari-hari yang kita jalani, maka tidak usah membeli barang tersebut. Maka itu termasuk zuhud menurut Abdullah ibn Mubarak. Dan menurut Imam Ahmad, zuhud itu adalah ketika kamu tertimpa musibah, maka kamu berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila aku tertimpa musibah ini, maka gantilah dengan sesuatu yang lebih baik di akhirat kelak. Tapi ada juga tipe orang yang tidak zuhud, yaitu adalah apabila contoh seorang tersebut kehilangan HP, ya Allah, HP saya mereknya Xiaomi hilang, ya Allah, tolong diganti ya Allah dengan mereknya Apple. Nah, contoh tersebut tidak menunjukkan tentang zuhud seperti itu. Dan Nabi SAW bersabda pada hadis Arba'in yang ke-31 yang berbunyi, Abdul Abbas Sahl bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala, izhad fid dunya yuhibbukallah wa izhad fi ma indan nasi yuhibbukan nas. Yang artinya dari Abdul Abbas Sahl bin Sa'di radhiyallahu anhu berkata, telah datang seseorang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dia berkata kepada Nabi, wahai Nabi, tunjukkanlah aku suatu amalan yang apabila aku mengerjakannya, maka Allah dan manusia akan mencintaiku. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah kamu di akhirat, maka manusia akan mencintaimu. Contoh zuhud di dunia adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, mengaji, puasa, zakat, sedekah, membantu orang yang sedang kesusahan, dan menjauhkan larangan-larangannya, dan kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk tersifat zuhud. Maka Allah akan mencintai kita dari sifat zuhud tersebut. Dan apabila kita telah dicintai oleh Allah, maka Allah pun akan bilang kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya aku telah mencintai dari seorang hambaku yang berinisial Fulan. Maka penduduk langit pun akan mencintai Fulan tersebut. Dan apabila Allah murka kepada Fulan tersebut, dan Allah juga akan bilang kepada penduduk langit sama, dan penduduk langit pun akan murka juga terhadap Fulan tersebut. Nah, yang dimaksud dengan zuhud terhadap apa yang ada di sekitar manusia. Kita ambil contoh dari sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Dia seorang yang kaya, sangat kaya, tetapi dia tidak pernah menunjukkan sifat sombong atau iri terhadap apabila sahabat yang lain memiliki kekayaan yang ingin setingkat dengannya. Dan pada suatu ketika perang, dia pernah menyumbangkan seluruh hartanya
kepada Nabi. Waktu itu Nabi pun bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untukmu dan keluargamu?" Dan Abu Bakar pun menjawab, "Aku menyisakan Allah dan Rasulnya." Masya Allah. Begitu mulianya sahabat Nabi karena dia yakin akan semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat taala, jadi lebih baik. Syukron dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.